Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan yukramu biha ahlul jannah, wa tahiyatun tudkhilul quluba sururan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kepada para alim ulama yang kami taati, kepada pengurus PAJ Fatayat NU Prigen yang kami hormati, kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang kami hormati, serta tidak ketinggalan sahabat-sahabatku Fatayat NU di seluruh Indonesia yang kami istimewakan dan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja-puji dan rasa syukur kita kepada pemilik dan pengatur kehidupan, kepada sumber ilmu dan sumber kebenaran, dialah Allah Azza wa Jalla, yang karena rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya lah, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmat terbesarnya, yaitu nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, sholawat seiring salam semoga tetap terhaturkan kepada Nabi akhir zaman yang menunjukkan kita kepada sumber ilmu dan sumber kebenaran yang merupakan teladan terbaik sepanjang zaman. Beliaulah Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dan keturunan kita dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, diberikan rizki yang berkah berlimpah, bisa haji dan umrah ke Mekah dan Madinah, diberikan keselamatan fit dunya wal akhirah, dan di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini perkenalkan kami perwakilan dari anak ranting Lumangsih akan memberikan sepatah dua patah kata tentang hikmah mempelajari dan mengajarkan ilmu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun lamanya. 78 ini jika diibaratkan dengan seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, maka biasanya orang tersebut sudah akan mulai kelelahan, mulai kehabisan bekal, dan bahkan terkadang mulai tidak fokus dan lupa akan tujuan awal terbentuknya kemerdekaan Indonesia. Selain itu, saat ini kita juga baru saja memasuki tahun baru Hijriah yang ke-1445, yang artinya jarak kita ke Nabi Muhammad itu sudah 1445 tahun. Menurut jenengan, jarak ini lama apa sebentar? Lama ya? Lama sekali. Umur kita saja bahkan tidak sampai 400 tahun. Saking lamanya, sehingga jika diibaratkan zaman Nabi Muhammad itu adalah sumber mata air yang sudah menempuh perjalanan 1445 tahun, maka ketika sampai di kita saat ini, sudah mulai tercampur dengan berbagai hal, sudah berkurang kejernihannya, sudah berkurang kemurnihannya, karena sudah banyak tercampur dengan pola-pola pikir manusia dan paham-paham yang bermacam-macam bentuknya. Oleh karena itu, jangan heran kalau di zaman sekarang banyak di antara kita yang katanya, ngapunten, mengaku Islam, tapi perilakunya jauh dari syariat Islam. Mengaku cinta Indonesia, tapi sikap hubbul watonnya hampir tidak ada. Mudah terprovokasi oleh omongan dan tindakan orang. Sulit membedakan baik dan benar. Salah ataukah benar, baik ataukah buruk, aman ataukah berbahaya. Karena apa? Karena itu tadi, sudah banyak ajaran yang kita terima bercampur-campur dengan paham yang macam-macam. Karena kita sudah mulai kelelahan dan karena kita juga tidak fokus lagi, bahkan lupa pada apa yang dicita-citakan pahlawan kita dulu saat kemerdekaan. Ini masih di zaman kita. Bagaimana nanti dengan zaman anak cucu kita? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, sebagai ibu yang merupakan madrasatul ula, sudah sepatutnya kita menyiapkan diri-diri kita dan anak-anak kita untuk membekali, untuk menghadapi masa depan. Menghadapi perubahan dan tantangan dan perubahan zaman. Yang bahkan terkadang membahayakan akidah kita. Na'udzubillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Bagaimana cara kita menyiapkan diri kita dan anak-anak kita menghadapi perubahan masa depan? Jawabannya tentu dengan membekali diri kita dengan ilmu. Lalu, bagaimana cara kita menyiapkan anak-anak kita? Jawabannya masih tetap tentu harus dimulai dari kita dulu yang memperbanyak ilmu. Jangan karena kita sudah merasa jadi orang tua, sudah merasa dulu sudah pernah belajar, sudah bertambah umur,
Sudah bertambah banyak kerepotan, lantas menjadikan kita akhirnya berhenti belajar. Apalagi kita, ibu-ibu, emak-emak yang setiap hari rempong, yang dari pagi membuka mata sampai malam menutup mata, ada saja yang dikerjakan. Rasa-rasanya tidak habis-habis pekerjaan kita. Rasa-rasanya mana sempat untuk belajar, betul? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Tapi, yang namanya belajar itu merupakan kewajiban sepanjang hayat. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, atau hingga kita meninggal dunia. Selain itu, kalau kita memang ingin mengajari anak-anak kita, membekali anak-anak kita, maka sudah sepatutnya lah kita memperbanyak ilmu. Maka dari itu, luangkan waktu untuk belajar. Jangan menunggu waktu luang untuk belajar. Kalau kita menunggu waktu luang untuk belajar, maka waktu luang itu, apalagi buat kita emak-emak, hanya akan ada dalam angan-angan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Setiap malam misalkan menjelang tidur atau pagi hari sebelum memulai pekerjaan rumah tangga, sempatkanlah membaca buku. Membaca buku di internet, membaca artikel, membaca bukunya anak-anak, membaca terjemahannya Al-Quran, atau bisa juga mendengarkan kajian internet dari internet. Bahkan lebih bagus kalau misalkan kita bisa menyempatkan diri untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Adapun hikmah dari mengajarkan ilmu untuk anak-anak kita adalah ilmu yang kita ajarkan itu akan menjadi amal yang pahalanya akan terus mengalir untuk kita sampai nanti kita meninggal. Amin, amin, Allahumma amin. Dalam hadis Nabi disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ba'nul adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya, ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya daripadanya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak-anak soleh yang mendoakannya. Sedangkan hikmah bagi kita yang mempelajari ilmu adalah, maka Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menempuh atau menuntut ilmu beberapa derajat daripada orang-orang yang lainnya. Dalam Al-Quran, firman Allah, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, maka niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan jika dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari keterangan tadi adalah, yang pertama, kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita dan anak-anak kita dengan ilmu untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman di masa depan. Yang kedua, kita harus terus belajar meskipun sesulit apapun keadaan kita. Yang ketiga, salah satu hikmah bagi kita yang mengajarkan ilmu adalah, maka ilmu itu akan mengalir pahalanya terus hingga di hari kiamat. Yang keempat, salah satu hikmah bagi kita yang menuntut ilmu adalah, ilmu itu akan menjadi sedekah jariah untuk kita. Imam Syafi'i berpesan untuk kita, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan banyak hikmah dan manfaat untuk kita. Salat berjamaah, jangan lupa luruskan saf. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Tanaman banyak manfaat namanya semanggi. Semoga lain waktu kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.